Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Yang di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul British Industrial Relationship, the European Dimension. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Dio Febrian dengan NPM akhir 014, M. Wildan dengan NPM akhir 001, dan saya sendiri Fahri Adil dengan NPM 034. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Dio. Pada Dio, silakan. Baik, materi pertama ada macam-macam kapitalisme. Sebelum kita membahas lebih lanjut, sini apa sih kapitalisme itu? Kapitalisme itu adalah sebuah sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada kepemilikan pribadi atau sumber daya ekonomi, produksi barang dan jasa oleh perusahaan swasta, serta alokasi sumber daya melalui mekanisme pasar. Kemudian kapitalisme di Eropa ini sangat bervariasi dari negara ke negara karena perbedaan dalam struktur ekonomi, budaya, dan tradisi politik. Beberapa negara Eropa memiliki sistem ekonomi yang lebih terkait dengan kapitalisme sosial atau kapitalisme negara kesejahteraan. Sementara yang lain lebih mendekati kapitalisme pasar bebas. Kontras ini mendasari perbedaan signifikan dalam pendekatan terhadap hubungan industrial. Tidak ada yang namanya masyarakat yang terkenal dengan pernyataan mantan Perdana Menteri Inggris, di mana dia mengungkapkan sebuah pernyataan yang di sebagian besar Eropa akan dianggap sebagai bukti kegilaan. Gagasan bahwa hubungan kerja tertanam dalam landasan sosial yang lebih luas berkaitan erat dengan gagasan model sosial Eropa dalam hubungan industrial menurut Ebbinghaus tahun 1999. Kemudian di sini ada Uni Eropa dan perannya dalam regulasi ketenaga kerjaan. Maaf, tidak balik ke slide selanjutnya tadi. Uh, di mana kapitalisme Inggris ini dia memiliki tradisi kapitalisme pasar bebas yang panjang. Sistem ekonominya lebih cenderung pada sisi liberal dari spektrum kapitalisme dengan campur tangan pemerintah yang lebih terbatas dalam ekonomi. Inggris atau UK ini juga memiliki sektor keuangan yang kuat di London khususnya. Kemudian UE atau Uni Eropa dengan perannya dalam regulasi ketenaga kerjaan. Uni Eropa adalah sebuah entitas politik dan ekonomi yang terdiri dari 27 negara anggota di Eropa. Uni Eropa ini memiliki peran yang signifikan dalam regulasi ketenaga kerjaan di wilayahnya melalui berbagai kebijakan dan peraturan yang dirancang untuk melindungi hak-hak pekerja, meningkatkan kondisi kerja, dan mengurangi ketidaksetaraan di pasar tenaga kerja. Dalam konteks ketenaga kerjaan, pentingnya peran Uni Eropa ini dalam mengatur dan melindungi hak-hak pekerja di seluruh wilayahnya. Hal ini mencakup berbagai kebijakan dan peraturan yang dibuat untuk memastikan kondisi kerja yang adil, perlindungan terhadap diskriminasi, dan perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sah. Kemudian selain itu, materi menyebutkan konsep subsidiaritas yang menekankan bahwa regulasi Uni Eropa ini hanya diperlukan jika tidak dapat dicapai secara efektif di tingkat nasional. Kemudian, apa sih Uni Eropa ini? Uni Eropa ini merupakan organisasi terkait ekonomi, ilmiah, dan politik yang beranggotakan negara-negara di wilayah Eropa, di mana ada Belgia, Prancis, Italia, dan lain-lain. Mungkin untuk saat ini, Inggris sendiri dia sedang tidak bergabung dalam Uni Eropa, yang nanti akan dibahas di materi selanjutnya. Kemudian, saya kembalikan kepada moderator. Nah, yang selanjutnya adalah UA Institution. Next. Uni Eropa adalah
organisasi antar pemerintah dan supranasional yang beranggotakan negara-negara Eropa sejak 31 Januari 2020. Uni Eropa beranggotakan 27 negara. Persatuan ini didirikan atas nama tersebut di bawah perjanjian Uni Eropa pada tahun 1942 dengan cakupan luasnya 4.233 juta kilometer persegi, didirikan 1 November tahun 1993 oleh di Maastricht, Belanda. Pendiri adalah Jerman, Perancis, Italia, Belanda, Belgia, dan Luxembourg. Konstitusi Uni Eropa memiliki kompleksitas yang tinggi dengan 4 institusi kunci. Yang pertama adalah komisi, yaitu terdiri dari wakil dari setiap negara anggota, termasuk seorang presiden dengan masa jabatan 5 tahun. Komisi dianggap sebagai motor integrasi Eropa dan memiliki kekuatan yang menginisiasi kebijakan. Meskipun tidak memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan, Komisi juga memiliki anggaran yang dapat digunakan untuk mempengaruhi negara anggota. Yang kedua adalah Dewan Menteri, terdiri atas kepala negara atau pemerintahan bertemu dalam Dewan Eropa. Ini adalah merupakan forum legislatif dan pengambilan keputusan dengan penggunaan pemungutan suara mayoritas terkualifikasi. Yang ketiga adalah Parlemen Eropa atau PE, yaitu memiliki kekuatan yang lebih terbatas daripada Parlemen Nasional. Awalnya memiliki peran konsultatif dalam proses legislatif, namun sekarang memiliki beberapa kekuatan veto dan berperan penting dalam penunjukan komisi. Dan yang terakhir adalah Pengadilan Eropa atau ECJ, yaitu sebagai pengadilan yang menangani pelanggaran kewajiban Uni Eropa oleh negara anggota dan memutuskan kasus hukum Uni Eropa. Keputusan ECJ mengarah pada panduan untuk keputusan selanjutnya oleh Pengadilan Nasional. Kemudian tentang Uni Eropa, di mana regulasi dan instrumen utama dalam Uni Eropa ini merupakan direktif yang mengikat hasil yang harus dicapai tetapi memberikan kebebasan dalam metode pelaksanaannya kepada negara anggota. Kemudian ada prinsip subsidiaritas, di mana konsep yang mengatakan bahwa jika suatu masalah atau keputusan dapat lebih baik diurus oleh pemerintah yang lebih dekat dengan rakyat, maka hal itu seharusnya diurus oleh pemerintah tingkat lokal atau negara bagian daripada pemerintah pusat atau Uni Eropa. Kemudian ada hukum lunak, di mana metode koordinasi terbuka atau OMC adalah subjek perdebatan. Meskipun tidak memiliki sanksi langsung, hukum lunak dapat mempengaruhi perilaku dalam kebijakan dan implementasi. Kemudian ada Britain in Europe. Nah, di sini ada tentang Inggris dan Uni Eropa. Awalnya Inggris ini menolak bergabung dengan European Economic Community atau EEC karena kekhawatirannya tentang ambisi federalis EEC. Kemudian yang kedua, Inggris ini memimpin pembentukan European Free Trade Area atau EFTA sebelum mengajukan keanggotaan EEC pada tahun 1961 dan 1967 yang ditolak oleh Prancis. Kemudian Inggris ini akhirnya menjadi anggota EEC pada tahun 1973, tetapi sering dianggap sebagai anggota yang sulit dan resisten terhadap regulasi Uni Eropa. Kemudian yang keempat ada Partai Konservatif, di mana Inggris ini memiliki pandangan yang bervariasi tentang Uni Eropa, dengan Margaret Thatcher dan penerusnya lebih skeptis terhadap integritas di Eropa. Kemudian ada Trade Union Congress atau TUC di Inggris mendukung model sosial Eropa,
untuk melindungi hak-hak pekerja dan melawan liberalisme ekonomi. Pandangan tentang Uni Eropa di Inggris ini sangat kompleks, dengan perbedaan pendapat di antara partai politik, pengusaha, dan serikat pekerja. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Nah, yang selanjutnya adalah area utama pengaruh Uni Eropa pada hubungan industrial di Inggris. Next. Yang pertama yaitu adalah regulasi ketenagakerjaan di Britania Raya dipengaruhi oleh aturan Uni Eropa, tetapi implementasinya dan dampaknya bervariasi. Selain itu, perbedaan dalam sistem ekonomi Britania Raya dan negara-negara Eropa lainnya menghasilkan tantangan dalam mengharmonisasikan peraturan ketenagakerjaan di Uni Eropa. Yang kedua yaitu regulasi kesetaraan gender. Uni Eropa mendorong perubahan regulasi di Britania Raya, termasuk regulasi tentang upah yang setara dan penghentian diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Yang ketiga yaitu adalah perlindungan hamil. Uni Eropa juga mempengaruhi regulasi terkait izin hamil, menyediakan perlindungan bagi pekerja wanita yang hamil di Britania Raya. Yang keempat adalah perlindungan terhadap diskriminasi lainnya. Regulasi dari Uni Eropa mencakup perlindungan terhadap diskriminasi berdasarkan usia, disabilitas, ras atau etnis, dan orientasi seksual di Britania Raya. Dan yang kelima yaitu koalisi advokasi. Terdapat koalisi advokasi yang kuat, termasuk Komisi Perempuan Uni Eropa, Komite Hak Perempuan Parlemen Eropa, dan European Women Lobby yang berperan dalam mendorong regulasi kesetaraan gender di tingkat Uni Eropa. Yang keenam adalah resistensi dan perubahan hukum nasional. Meskipun terdapat resistensi dari pemerintah yang konservatif, tekanan dari tingkat Eropa dan kelompok kesetaraan gender di dalam negara Undang-Undang Britania Raya pengaruh yaitu adalah meskipun beberapa kritik menganggap fokus regulasi ini hanya pada kesetaraan formal di pasar tenaga kerja, bukti menunjukkan kemajuan nyata dalam mendorong hak-hak perempuan. Kemudian ada Eropaisasi hubungan industrial Inggris atau liberalisasi model sosial Eropa, di mana sistem hubungan industrial di Inggris ini telah berubah secara radikal sejak awal tahun 1970-an. Banyak perubahan yang mencerminkan perkembangan sosial, ekonomi, dan politik di Inggris pada periode tersebut. Namun, keanggotaan Uni Eropa juga mempunyai dampak yang signifikan, seperti yang telah ditunjukkan pada bagian sebelumnya. Mengingat adanya perlawanan dari pemerintah Partai Konservatif dan Partai Buruh terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pasar tenaga kerja, sangat kecil kemungkinannya bahwa undang-undang mengenai jam kerja serta informasi dan konsultasi akan diberlakukan secara sukarela. Dan hal yang sama juga berlaku pada sebagian besar undang-undang mengenai keamanan dan keselamatan kerja. Dengan penuh semangat, pemerintah Inggris terpaksa bergerak lebih dekat ke model sosial Eropa. Mengenai hak pekerja individu, meskipun Uni Eropa ini hanya memiliki sedikit kapasitas untuk membentuk hubungan industrial kolektif, dan penegakan hak-hak individu sangat bergantung pada peraturan nasional. Nah, hal ini paling jelas terlihat dalam hal kesetaraan kesempatan di sini. Uni Eropa telah menjadi matriks atau komunikasi kebijakan. Menurut Faulkner tahun 1998 dan Heklo dan Wildavsky tahun 1974, dan telah mendorong inisiatif-inisiatif yang kecil kemungkinannya untuk mencapai hasil di tingkat global. Hal ini disusul pada tahun 2008 oleh kasus Rupert dan kasus Luxembourg yang menetapkan batasan yang sangat ketat mengenai sejauh mana otoritas publik dapat menentukan standar
ketenagakerjaan minimum. Jika hal ini mengganggu kebebasan untuk memberikan layanan, sehingga sangat membatasi perlindungan yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Nah, hal ini tertuang dalam buku putih Delors yang berjudul Pertumbuhan, Daya Saing dan Ketenagakerjaan tahun 1993, yang merupakan kompromi yang tidak mudah antara tuntunan terhadap program belanja publik yang positif dan kebijakan pasar tenaga kerja dan pendapatan yang aktif, serta seruan terutama dari pemerintah Inggris untuk melakukan deregulasi dan pertumbuhan daya saing dan lapangan kerja. KTT Ketenagakerjaan di Luxembourg pada bulan November tahun 1997 mengadopsi 19 pedoman ketenagakerjaan dengan 4 pilar utama, di mana ada kemampuan kerja, kemampuan berwirausaha, kemampuan beradaptasi, dan kesempatan yang setara. Nah, hal ini direvisi secara radikal pada tahun 2003 dan seluruh struktur IIS diubah pada tahun 2005. Fokus utama pada langkah-langkah sisi penawaran sangat sesuai dengan prioritas pemerintah Blair yang baru. Nah, IS ini diperkuat pada pertemuan Puncak Lisbon pada bulan Maret tahun 2000, yang terkenal dengan deklarasi bahwa Eropa pada tahun 2010 harus menjadi perekonomian berbasis pengetahuan yang paling kompetitif dan dinamis di dunia, yang mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi dengan lapangan kerja yang lebih banyak dan lebih baik serta kohesi sosial yang lebih besar. Lebih lanjut terhadap konsepsi pemerintah Inggris mengenai fleksibilitas pasar tenaga kerja yang diperoleh dari Satuan Tugas Ketenagakerjaan Eropa atau European Employment Task Force. Berdasarkan mantan Perdana Menteri Belanda, Wim Kok, yang ditunjuk oleh Dewan pada bulan Maret 2003, dan melaporkan bahwa kebijakan Uni Eropa ini harus fokus pada peningkatan kemampuan, beradaptasi pekerja dan perusahaan, menarik lebih banyak orang ke pasar tenaga kerja, berinvestasi lebih banyak dan lebih efektif dalam sumber daya manusia, dan memastikan implementasi reformasi yang efektif melalui tata kelola yang lebih baik. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Mungkin yang bisa kami sampaikan atau presentasikan kurang lebihnya kami mohon maaf dan selamat menyaksikan presentasi kami.